Narkoba masih menjadi ancaman serius di Aceh. Ia hadir tanpa mengenal usia, latar belakang, maupun status sosial. Dan remaja masih menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar. Di tengah nilai religius dan kearifan lokal yang kuat, penyalahgunaan narkoba tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di balik setiap kasus, ada masa depan yang terancam dan keluarga yang terdampak. Permasalahan narkoba juga tentang proses panjang dengan pendekatan secara menyeluruh untuk memulihkan mereka yang terlanjur terjerat, membangun kembali kepercayaan diri, serta mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat. Setiap generasi yang terselamatkan adalah harapan yang kembali ditegakkan, dan setiap individu yang pulih adalah bukti bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan. Pemirsa, penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius di Aceh. Peredarannya tak hanya merambah ke kota besar, tetapi juga menyasar ke lingkungan masyarakat hingga generasi muda. Berbagai upaya penindakan serta pencegahan terus dilakukan, namun jaringan narkotika terus bergerak dengan pola yang semakin kompleks. Menurut Kepala BNN Provinsi Aceh, Aceh masih menjadi salah satu wilayah strategis dalam jaringan narkotika, termasuk sebagai daerah transit ekstasi sebelum diedarkan ke wilayah lain di Indonesia. Saya akan mengajak Anda menelisik lebih jauh narkoba ancaman nyata generasi Aceh dalam lensa publik. Seberapa besar ancaman narkoba di sekitar kita? Ia tidak lagi bergerak secara tersembunyi, melainkan menyusup melalui berbagai celah dalam pergaulan, lingkungan, bahkan ruang digital yang akrab dengan generasi muda. Lantas sejauh mana pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba? Apakah mereka benar-benar paham dampak kesehatan, risiko hukum, dan konsekuensi sosial yang mengintai? Pertanyaan ini menjadi penting karena di tengah derasnya arus informasi, kesadaran dan literasi tentang bahaya narkoba adalah benteng pertama untuk melindungi masa depan generasi muda. Menurut saya pribadi, narkoba sendiri sangat amat cukup berbahaya, terutama di kalangan remaja sendiri yang nggak jarang saya udah lihat beritanya banyak yang terpengaruh gitu akan narkoba. Jadi sangat berdampak buruk, sangat amat berdampak buruk. Kalau menurut saya bahaya narkoba itu mungkin saya lebih lihat ke sisi ilmiahnya ya. Karena kan setahu saya narkoba itu dia bisa merusak sel-sel yang ada pada tubuh kita. Jadi mungkin terutama bagi saya kalangan remaja ya lebih ke terganggu ke masa depan kita. Kayak nanti cara berpikir kita, cara kita bersosial. Karena itu kan mempengaruhi diri kita. Apalagi katanya bisa bikin kecanduan dan ketergantungan. Sehingga itu bisa membuat kalau misalnya karena anak muda mikirnya ke masa depan sih. Kalau misalnya narkoba itu bisa bikin kita ketergantungan, terus nanti bisa bikin sel-sel di tubuh kita juga rusak. Jadinya masa depan kita itu pasti terganggu kali. Bagi saya narkoba terhadap anak SMA itu sangat berbahaya karena itu dapat mengganggu sistem otak, sistem pendidikan anak dan juga nanti masa depannya akan terganggu. Jangan sampai cita-cita kita berhenti karena narkoba tersebut. Dari pertemanan sih Kak, misalnya kayak lebih ke berhati-hati dalam menjaga dalam bergaul lebih berhati-hati, lebih memilih-milih teman. Maksudnya dalam arti milih-milih itu ya hal-hal yang positif, karena
Rata-rata sih kalau misalnya untuk remaja SMA Aceh, kalau di kalangan saya alhamdulillah belum terlalu, nggak tahu ya, kalau di pertemanan saya itu belum terlalu banyak gitu, belum terlalu marak. Tapi kalau misalnya yang cowok mungkin kayak di berita-berita saya baca itu banyak, tapi untuk kalangan saya belum. Pergaulan sekarang yang saya lihat sangat bebas gitu, apalagi di kota-kota besar, mungkin kaum remaja akan mudah terpengaruh, apalagi kalau misalnya udah lihat ada yang pakai narkoba ataupun merasa kalau misalnya pakai narkoba itu agak bebas lah istilahnya. Jadi mungkin kaum remaja mudah terpengaruh. Kalau misalnya dari saya palingan kalau misalnya saya tuh jaga diri aja, bikin prinsip untuk hidup saya sendiri biar arah hidupnya tuh tetap terjalan dan juga tetap di kawasan dan lingkungan pertemanan yang benar. Kita jangan mengikuti teman yang sudah memakai narkoba, dan kita jangan penasaran kali sama narkoba tersebut. Kita harus menghindarinya, jangan keluar agar larut malam, dan kita jangan mengikuti teman-teman kita yang sudah memakainya. Sepanjang tahun 2025 saja terungkap 1.130 kasus narkotika di Aceh. Angka tersebut meningkat 1,62% dibandingkan tahun 2024. Begitu pula dengan barang bukti. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyita barang bukti berupa sabu seberat 205 kg lebih yang menjadi sitaan terbanyak dari seluruh BNNP di Indonesia sepanjang 2025. Kepala BNNP Aceh menyatakan saat ini modus operandi peredaran narkoba terus berkembang dan munculnya narkotika jenis baru atau new psychoactive substances hingga jaringan kejahatan yang semakin terorganisir dan adaptif. Ini namanya Lady Pink. Maka dari itu, dalam membentuk benteng pertahanan diri dari narkoba menjadi tanggung jawab semua orang. Begitu pula dalam memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang terlanjur terjerumus. Namun, ada stigma yang mengintai sebagai sanksi sosial. Kalau menurut pendapat saya, pada pengguna narkoba harusnya mereka dirangkul sih supaya mereka bisa untuk kembali lagi untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Tapi mungkin apabila mereka masih di dalam lingkungan masyarakat, mungkin bagi masyarakat masih ada ketakutan gitu, apakah mereka mungkin ada tindakan yang lain nanti atau misalnya ada ajakan untuk juga masyarakat menggunakan. Tapi kalau ada pihak-pihak yang bisa membantu untuk merangkul mereka supaya mereka bisa kembali lagi untuk tidak menggunakan narkoba, itu yang bisa kita harapkan gitu. Dari saya ya, ini memang mengenai narkoba ini seperti lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Jadi kami selaku masyarakat memohon kiranya ini masalah narkoba itu betul-betul diselesaikan secara komprehensif. Kalau misalnya mereka sudah diketahuan narkoba dan ditangkap misalnya karena OTT narkoba lah kira-kira ya, ini jangan diberi tindakan-tindakan yang mudah lah, jangan diberi tindakan-tindakan yang membuat mereka itu nggak merasa kapok atau nggak merasa jera dengan penangkapan. Apalagi kalau ada pemakai, itu kalau bisa pemakainya itu jangan dihukum berat. Dihukum, tapi jangan dihukum berat. Yang paling berat cari pengedarnya, Pak. Kalau misalnya penyintas yang sudah berhasil melalui proses rehabilitasi, menurut saya mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak lagi. Jadi kita masyarakat juga mudah-mudahan bisa menerima kembali. Bagi penyintas ya, kalau dia sudah benar-benar baik, itu memang harus kembali kepada masyarakat dan masyarakat harus kembali lagi menerima yang bersangkutan sehingga mereka tidak dikucilkan. Di tengah masyarakat, stigma terhadap pengguna narkoba masih berkembang. Mereka sering dicap sebagai pelaku kejahatan, aib keluarga, atau individu yang tak lagi memiliki masa depan. Namun ada dari mereka yang nyatanya adalah korban yang berhak mendapatkan kesempatan kedua.
Lantas bagaimana rehabilitasi mampu menjawab tantangan ini? Bagaimana proses pemulihan tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memulihkan martabat, kepercayaan diri, dan penerimaan sosial. Rumah rehabilitasi memegang peran krusial dalam mata rantai penanganan narkoba sebagai tempat pemulihan dan ruang aman untuk memulai kembali kehidupan. Seakan menjadi jembatan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang ingin diperbaiki. Dengan dukungan tenaga profesional, keluarga, dan masyarakat, keberadaan rumah rehabilitasi membuktikan bahwa setiap individu berhak atas kesempatan kedua dan bahwa pemulihan juga menjadi hal yang layak diperjuangkan bersama. Pemirsa, ini merupakan tempat proses pemulihan dilakukan, rumah rehabilitasi bagi mereka yang terlanjur terjerat penyalahgunaan narkoba untuk memulai kembali kehidupan. Lalu seperti apa proses pemulihan dilakukan dan metode apa saja yang diterapkan dan bagaimana para peserta dipersiapkan untuk kembali memulai kehidupan di tengah masyarakat. Dan untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Program Manajer Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Al-Fatah, Mashkur. Selamat siang Pak Mashkur. Pak, bagaimana proses awal ketika seseorang masuk ke rumah rehabilitasi dan apa saja tahapan yang untuk proses yang pertama untuk masuk ke rehabilitasi, keluarga melapor dulu ke kita bahwasanya anaknya bermasalah dengan kecanduan narkoba. Tapi ketika nanti anaknya diantar ke yayasan kita, yang pertama yang kita lakukan di sini adalah screening. Untuk apa kita lakukan screening? Screening itu untuk menilai si klien layak atau tidaknya untuk masuk program rehabilitasi. Nah, di situ di screening itu wawancara antara petugas dan si klien. Di situ menentukan skor apakah si klien berhak untuk rawat jalan atau berhak untuk harus dilakukan rawat inap. Nah, ketika skornya 4 ataupun sampai 26, itu si klien memang kita lakukan intervensi singkat, boleh untuk rawat jalan. Tetapi ketika skornya sudah mencapai 27 ke atas, itu harus dilakukan rawat inap. Nah, ketika skornya misalnya menentukan 27 ke atas untuk dilakukan rawat inap, kita ada pengisian intake kontrak antara keluarga dan yayasan supaya kita sepakat dengan keluarga ataupun yayasan untuk anaknya menjalani proses pemulihan di sini. Proses pemulihan di sini itu selama durasinya 6 bulan. Lalu Pak, untuk kategori yang membedakan ketika pengguna narkoba ini sebagai korban kemudian masuk ke rumah rehabilitasi dan pengguna narkoba yang sebagai tersangka kemudian diproses hukum, itu seperti apa Pak membedakan? Oke, yang menurut saya tahu yang membedakan korban ataupun yang jadi bandar ini, kalau korban cuma untuk penggunaan aja, tidak untuk mengedar. Tapi kalau yang jadi bandar itu kan sudah mengedar barang bukti ataupun narkoba dengan hasil yang banyak. Nah, yang menjadi korban itu mereka cuma datang beli kepada BD dan menggunakan itu. Berarti yang pengedar itu merupakan tersangka ya Pak ya, begitu. Baik, untuk kegiatan peserta selama proses pemulihan itu seperti apa Pak? Nah, kita kegiatan di sini dari
bangun subuh, salat subuh berjamaah. Setelah itu opening house untuk mulai acara pagi. Setelah opening house kita sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kita ada grup meeting. Grup meeting di situ berbagi perasaan yang sedang dialami oleh si klien. Contoh, misalnya dia hari ini lagi bad mood ataupun lagi teringat ke orang tua. Dia membagikan perasaannya, apa yang dia rasakan hari ini, nanti ada masukan daripada teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau di luar, apa yang mereka rasakan nih, mereka tidak berani untuk mengungkapkan. Nah, di sini di grup meeting ini mereka bisa membantu satu sama lain. Nah, ketika selesai grup meeting, kita di sini ada seminar ataupun edukasi daripada staf tentang penggunaan narkoba, bahaya narkoba. Lalu Pak, untuk kegiatan tadi kan dijelaskan seperti apa kegiatannya. Kemudian untuk metode selama proses pemulihan sendiri ini baik secara medis kemudian juga secara sosial itu seperti apa Pak? Nah, kita juga menggunakan metode medis. Jadi mohon maaf kita bilang ketika memang nanti kita lakukan asesmen si klien ada indikasi medisnya. Misalnya dia harus ke psikiater. Itu berarti kita ngambil rujukan ke Kimia Farma 37 Jalan Diponegoro karena kita MOU-nya ke situ. Setelah itu langsung kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Cempaka 5. Itu untuk kita jumpai dengan medis. Nah, yang tidak ada indikasi medis, kita di sini menggunakan metode terapi konsepsi terapeutik community. Itu memang pemangkasan perilaku dan pola pikir. Karena pecandu ini kan kalau di luar dia bermasalah dengan perilaku dan pola pikir sebenarnya, yang lain tidak. Kemudian untuk proses pemulihan itu sendiri itu berapa lama Pak? Apakah ada perbedaan di setiap pesertanya dan seperti apa kategorinya? Untuk perbedaan tidak ada karena kita melakukan program terapi ini selama 6 bulan. Itu sudah ditentukan dari hasil screening. Disitulah bisa kita bilang memang kontrak hari pertama itu kita dengan keluarga itu memang sudah 6 bulan. Jadi tidak ada 3 bulan ataupun apa. Yang membandingkan bisa 3 bulan ataupun 6 bulan kecuali dia statusnya ASN karena dia di kantor cuma dapat izin 3 bulan untuk berobat. Nah, disitulah yang membedakan. Cuman kalau warga sipil biasa itu harus 6 bulan. Jadi hanya ada masa atau tenggat waktu itu selama 3 bulan dan juga 6 bulan. Oke, baik Pak. Lalu hubungan dengan BNN sendiri itu seperti apa Pak koordinasinya antara Yayasan Al-Fatah dengan BNN? Nah, kita dengan BNN itu ada MOU Kak. MOU kerjasama dengan BNN. Nah, jadi ketika memang kadang keluarga tidak mengetahui keberadaan yayasan kita, keluarga boleh datang ke BNN provinsi yang ada di Patoh ataupun boleh datang ke BNN kota yang ada di Jabodetabek. Nah, nanti ketika keluarga melapor, mereka di situ akan dilakukan screening juga tuh. Jadi ketika mereka memang layak untuk dirawat inap, mereka akan merujuk ke tempat kita juga kan. Apakah ada terapi khusus seperti terapi spiritual, kemudian juga konseling kelompok ataupun juga keterampilan yang diterapkan kepada para peserta dalam proses pemulihan ini? Ada. Kita di sini ada melakukan konseling individu, itu kita lakukan sebulan 2 kali. Cuma kalau kebutuhan dia sebulan 3 kali, boleh kita lakukan sebulan 3 kali. Nah, konseling kelompok ini kita lakukan 1 bulan sekali. Di sini kan misalnya ada rawatan 30 orang. Jadi di sini kita ada beberapa staf juga. Jadi staf ini nanti mendampingi si klien yang lagi rawatan di sini. Nah, jadi per konselor itu bisa megang 5 klien ataupun 6 klien. Nah, nanti di bulan Februari misalnya, si konselor ini wajib harus melakukan konseling kelompok kepada anak statiknya. Nah, kalau untuk terapi spiritual kita di sini ada juga ustadz yang datang setiap hari Kamis macam lah. Terima
Terima kasih atas waktunya Pak Mashkur. Sekarang boleh saya izin lihat-lihat kegiatan para peserta di dalam, boleh? Baik. Di balik program rehabilitasi, terdapat banyak cerita perjuangan yang tak selalu terlihat. Pemulihan dari narkoba menjadi perjalanan panjang untuk memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan. Namun tantangan tidak berhenti saat proses rehabilitasi selesai. Stigma dan penilaian dari lingkungan kerap menjadi ujian berikutnya bagi para penyintas yang ingin memulai kehidupan baru. Salah satunya Dedi Ardiansyah, penyintas narkoba yang kini aktif sebagai house manager di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Al-Fatah. Dedi berbagi cerita bersama tim Lensa Publik tentang bagaimana tantangan yang ia hadapi ketika akhirnya dipaksa keluarga untuk menjalani rehabilitasi beberapa tahun silam. Awalnya kita semua keinginan keluarga, bukan kemauan sendiri. Yang pertama kita dilakukan jemputan paksa oleh pihak lembaga rehabilitasi. Prosesnya pertama kita tuh dibawa ke rumah sakit untuk dicek urin dulu, terus masuk ke ruang detoksifikasi. Sebelum saya kan tidak tahu ini apa dan ini tempat apa, saya memang tidak tahu apa-apa. Ya, untuk saya sendiri di saat saya pertama masuk di ruang detoksifikasi tersebut, saya emang badan terasa kayak rasa sakau, tapi itu bukan sakau, tapi lebih ke meriang kita, panas, dingin. Tapi semua itu harus kita lawan, karena itu keinginan kita. Kalau kita yakin untuk perubahan ini, maka hal tersebut yakin juga akan semua untuk pemutusan zat dalam diri kita. Untuk selama saya menjalani rehabilitasi itu, proses paling berkesan itu di morning meeting ya. Di situ kita sama-sama pecandu narkoba lebih tahu isi perasaan kita. Di situ kita lebih dapat untuk mengungkapkan perasaan kita sesama pecandu narkoba. Untuk motivasinya, yang pertama saya menjalani yang pertama saya pikirkan adalah keluarga. Motivasi saya dengan umur yang sudah lebih dari 30, apalagi yang saya cari. Untuk support keluarga sangat penting. Yang pertama itu ketika kita proses rehabilitasi ini, yang pertama itu adalah support keluarga. Karena pendukung kita itu adalah keluarga. Kalau orang dari masyarakat belum tentu mendukung sepenuhnya apa keinginan perubahan kita. Tapi kalau keluarga sudah menentukan perubahan kita, makanya di saat saya masuk proses rehabilitasi yang saya cari itu keluarga. Karena tempat saya mengadu, tempat saya apapun itu ada di keluarga, bukan di masyarakat. Setelah saya mendapatkan support keluarga, baru saya mencari kepercayaan dari lingkungan masyarakat yang lain. Mungkin sangat banyak godaan-godaan tersebut, jangankan dari kita masuk di rehab, setelah kita keluar dari rehab pun kita nggak perlu mencari mereka, tapi mereka yang mencari kita. Di saat itu godaan-godaan yang dari teman-teman ini sangat-sangat kuat, dan keinginan kita pun kuat. Dan apa yang membuat kita supaya tidak kita terjerumus itu ada dalam diri kita. Apa komitmen dalam diri kita agar kita tidak menggunakan lagi. Ya, untuk respon masyarakat sendiri, yang pertama ya mungkin kita setelah keluar dari rumah rehabilitasi ini, untuk stigmanya ya sangat kuat ya. Jangankan dari masyarakat, bahkan dari keluarga kita sendiri pun belum percaya sama kita. Ketika kita kembali ke rumah. Sudah pulih sekarang pun tetap terus berjalan stigma tersebut. Tapi dengan keyakinan kita tunjukkan bahwa kita sebagai pecandu bisa berhenti narkoba. Berarti teman-teman lain juga bisa menilai kita ini bukan pecandu lagi. Sehingga saat ini yang saya terima itu adalah budi baik dari mereka yang saling terus support untuk pemulihan saya sendiri. Jadi motivasi saya untuk para masyarakat lebih baik
stop stigma, cari tahu dulu kebenarannya. Perilaku apa yang membuat kampung tersebut mengganggu gara-gara si pecandu narkoba tersebut. Lebih baik jangan menggunakan dan lebih baik tidak mengenal narkoba tersebut, karena ketika kita sudah mengenal, rasa keinginan kita untuk memakai itu kuat dan rasa untuk berhenti itu pun capek rasanya, dan banyak perlawanan yang kita hadapi dalam diri kita sendiri. Dedi menjadi satu dari sekian banyak penyintas yang membuktikan bahkan kesempatan untuk pulih selalu ada. Namun perjuangan melawan narkoba tidak berakhir ketika seseorang meninggalkan fasilitas rehabilitasi. Pasca rehabilitasi kerap menjadi tahap paling krusial dan penuh tantangan. Di tengah lingkungan yang belum sepenuhnya steril dari peredaran gelap, godaan dan penawaran barang terlarang itu dapat kembali muncul, baik melalui jejaring pergaulan lama maupun tekanan sosial yang sulit dihindari. Kondisi ini menuntut keteguhan sikap, konsistensi komitmen, serta dukungan berkelanjutan dari keluarga dan masyarakat. Sebab keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya program rehabilitasi, tetapi dari kemampuan individu untuk bertahan, bangkit, dan menata kembali kehidupannya secara mandiri dan bermartabat. Pemulihan memang bukan perjalanan yang mudah, namun dari rumah rehabilitasi inilah harapan itu tumbuh. Bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, bangkit, dan memulai kembali. Dukungan dari masyarakat, lingkungan, serta keluarga yang terbuka tanpa stigma menjadi kunci agar para penyintas bisa kembali berdaya dan berkontribusi. Karena pada akhirnya, berhenti dari narkoba atau proses rehabilitasi ini bukan hanya sekedar berhenti dari narkoba, tetapi juga mengembalikan masa depan. Saya Evrilia Rizky, mengakhiri Lensa Publik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terpilih saya pada pagi hari ini pun karena saya semakin bersemangat menjalani program pemulihan saya, dan untuk kesehatan saya, alhamdulillah saya sehat. Tujuan hari ini saya ingin mengikuti delegasi yang ada. Untuk rasa bersyukur, alhamdulillah saya masih diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih dan pagi. Baik, betul feedback Dafa. Pas.